Riko berusia 14 tahun. Badannya kurus, rambutnya jarang disisir, dan bajunya selalu terlihat kusam. Ia tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Desa itu sederhana, dengan jalan berbatu dan rumah-rumah kayu yang catnya mulai pudar. Kebanyakan orang di desa mengenalnya sebagai anak gembel. Sebutan itu melekat karena ia sering terlihat keliling menjajakan jajanan kecil sambil menenteng tas plastik yang sudah lusuh. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Riko sudah bangun. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Rumahnya hanya berupa gubuk kecil dengan atap seng yang sering bocor kalau hujan. Ibunya sudah lama meninggal, sementara ayahnya tidak jelas kabarnya. Ia tinggal bersama bibinya, seorang wanita parubaya yang sibuk bekerja serabutan. Karena kondisi itulah, Riko harus bertahan hidup sendiri dengan cara berjualan jajanan keliling. Jajanan itu tidak selalu buatan sendiri. Kadang ia membeli kue cucur, onde-onde, atau keripik singkong dari tetangga yang mau menjual secara grosir. Dengan modal seadanya, ia menjual lagi dengan keuntungan tipis. Seringkali ia hanya membawa 5 bungkus keripik, atau 10 potong kue. Jumlah yang sedikit itu cukup membuatnya berputar-putar di desa dari pagi sampai sore. Hari-hari Riko terasa berat. Setiap kali ia menawarkan jajanan, selalu ada saja warga yang menertawakannya. Ada yang pura-pura menawar, lalu pergi begitu saja tanpa membeli. Ada juga yang mengejek, jajanmu itu bisa bikin sakit perut, kok? Atau, sudahlah, siapa sih yang mau beli darimu? Riko hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia sakit, tapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Kalau ia berhenti berjualan, ia tidak akan bisa makan. Meski begitu, Riko tidak pernah membalas hinaan. Ia terus melangkah, dari satu rumah ke rumah lain, dari satu gang ke gang lain. Tas plastiknya yang lusuh bergoyang di tangannya. Suara langkahnya beradu dengan jalan berbatu. Kadang ia menaruh barang dagangannya di dekat warung kecil, berharap ada yang membeli. Namun sering juga pedagang warung menyuruhnya pergi, karena merasa terganggu. Anak-anak sebaya Riko punya kehidupan yang berbeda. Mereka berangkat ke sekolah dengan seragam rapi, tas punggung berisi buku, dan wajah penuh semangat. Riko sering melihat mereka dari kejauhan. Dalam hatinya, ia ingin sekali merasakan hal yang sama. Namun, seragam sekolah baginya hanyalah mimpi. Setiap hari ia harus memilih, menjual jajanan atau tidak makan sama sekali. Siang hari, panas terasa menyengat. Riko sering duduk sebentar di bawah pohon di pinggir jalan, sambil menghitung jajanan yang tersisa. Dari 5 bungkus keripik, kadang hanya terjual 2. Untung yang ia dapat paling-paling 1.000 atau 2.000 rupiah. Uang itu tidak cukup untuk membeli makan siang. Seringkali ia menahan lapar hingga malam tiba, baru makan apa adanya di rumah. Tapi ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, harapan kecil. Riko percaya, suatu saat akan ada orang yang benar-benar menghargai apa yang ia lakukan. Ia yakin, meski orang meremehkan, usahanya tidak sia-sia. Keyakinan itu yang membuatnya berani melangkah lagi esok hari, dengan jajanan baru yang ia bawa. Setiap sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Riko berjalan pulang dengan langkah gontai. Kalau dagangannya habis, ia merasa bahagia meski uangnya tidak banyak. Tapi kalau masih banyak sisa, ia membawa pulang dengan wajah lesu. Kadang ia memakan sendiri jajanan yang tidak laku, meski sudah agak keras atau dingin. Di rumah, bibinya jarang sempat menanyakan bagaimana hasil jualannya. Wanita itu sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Riko hanya menaruh uang hasil jualannya di kaleng kecil di pojok kamar. Kaleng itu menjadi harta paling berharga baginya. Ia ingin menabung sedikit demi sedikit, meski jumlahnya sangat kecil. Malam hari, setelah lelah seharian, Riko berbaring di atas tikar tipis. Ia sering merenung. Hidupnya terasa seperti lingkaran yang sama. Bangun pagi, jualan, ditertawakan, pulang dengan sisa jajanan, lalu tidur. Namun ia tidak ingin menyerah. Baginya, menjadi gembel yang tetap berusaha lebih mulia daripada menyerah pada keadaan. Hari berikutnya,
Riko bangun lagi sebelum fajar. Ia mengambil jajanan dari tetangga, memasukkannya ke dalam tas plastik yang sama, lalu berkeliling lagi. Jalanan berbatu, suara ayam berkokok, dan dinginnya udara pagi sudah menjadi temannya sehari-hari. Wajahnya selalu tegar, meski di dalam hatinya ada perasaan rapuh. Orang-orang di desa tidak tahu betapa besar tekad anak itu. Mereka hanya melihat luarnya, anak lusuh yang selalu menjajakan jajanan murahan. Mereka tidak pernah tahu, di balik langkah kecil itu, ada semangat besar yang berusaha bertahan melawan kerasnya hidup. Riko tidak punya banyak teman. Anak-anak sebayanya lebih suka bermain bola di lapangan atau nongkrong di warung. Mereka jarang mau bergaul dengannya. Kalaupun ada yang bicara, biasanya hanya sekadar mengejek. Riko sudah terbiasa dengan itu. Ia tahu, persahabatan sejati mungkin belum datang padanya. Tapi ia percaya, kelak, ia akan bertemu orang-orang yang bisa melihat dirinya lebih dari sekadar anak gembel. Hidup memang keras bagi Riko. Tapi setiap kali ia melangkah, ia membawa satu hal yang tak bisa dihancurkan oleh ejekan orang, tekad. Tekad untuk terus mencoba, meski kecil. Tekad untuk tetap berjalan, meski jalannya penuh batu. Tekad untuk bertahan, meski hidup terasa menertawakannya. Hari-hari Riko di desa tidak pernah mudah. Setelah sekian lama berjualan, ia mulai hafal wajah-wajah orang yang kerap mengejeknya. Bagi sebagian warga, kehadiran Riko dianggap mengganggu pemandangan. Ada pedagang yang merasa tersaingi, meskipun jajanan Riko sederhana dan jumlahnya sedikit. Ada pula warga yang beranggapan kalau anak seumur dia seharusnya sekolah, bukan keliling menawarkan makanan. Suatu pagi, Riko berdiri di depan warung kecil dekat balai desa. Ia menaruh beberapa bungkus keripik singkong di meja panjang yang biasanya dipakai orang untuk duduk-duduk. Ia tersenyum, berharap ada yang singgah membeli. Namun, pemilik warung langsung mengibas-ngibaskan tangannya. "Ko, jangan jualan di sini. Kau bikin orang gak mau masuk warungku," katanya ketus. Riko hanya mengangguk, lalu mengemasi dagangannya. Di wajahnya terselip kecewa, tapi langkahnya tetap tegar. Tidak hanya sekali ia diusir. Di pasar desa pun begitu. Beberapa pedagang besar yang menjual aneka makanan sering merasa risih dengan kehadiran anak kecil berbaju lusuh yang menjajakan barang seadanya. Pernah satu kali, seorang pedagang bakso menatap Riko dengan tajam. "Kau pikir siapa yang mau beli dari bocah kurus begini? Sudah sana, jangan ganggu pembeli." Riko terdiam, menunduk, lalu melangkah pergi tanpa sepatah kata. Meski begitu, Riko mulai belajar mengendalikan perasaannya. Ia sadar bahwa ejekan, usiran, dan hinaan akan selalu ada. Kalau ia menyerah hanya karena kata-kata orang, maka hidupnya akan berhenti di situ juga. Malam-malam panjang ia habiskan untuk menenangkan hati sendiri, meyakinkan dirinya bahwa besok harus tetap berjualan. Bukan hanya pedagang, anak-anak di desa juga sering menjadikan Riko bahan ejekan. Ketika ia lewat membawa plastik berisi jajanan, beberapa anak sekolah menirukan suaranya dengan nada mengejek. "Keripik, onde-onde, murah, murah, murah," lalu tertawa terbahak-bahak. Riko berpura-pura tidak mendengar. Ia menunduk dan melangkah cepat. Sesekali, rasa malu menusuk perasaannya, tapi ia terus menguatkan diri. Ada satu momen yang membuat Riko hampir menyerah. Saat itu, ia berjualan di dekat lapangan bola. Beberapa remaja yang sedang bermain menghentikan dirinya. Mereka pura-pura membeli, lalu membuka bungkus jajanan yang ditawarkan. Namun, bukannya dimakan, jajanan itu dilempar ke tanah sambil tertawa keras. "Jajanan gembel, siapa yang mau makan?" kata salah seorang. Riko menahan air mata, memunguti jajanan yang jatuh, lalu pergi terburu-buru. Malamnya, ia menangis sendiri di pojok gubuknya, merasa hidup terlalu tidak adil. Namun, justru dari pengalaman pahit itu, Riko mulai membentuk keteguhan hati. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mudah ditumbangkan oleh perlakuan orang lain. Jika ia berhenti, maka semua yang sudah ia lalui akan sia-sia. Ia memutuskan untuk bertahan.
Riko juga mulai memperhatikan satu hal penting. Tidak semua orang membencinya. Masih ada beberapa warga yang kadang membeli jajanan darinya, meski sekadar satu bungkus. Dari sanalah ia menemukan sedikit semangat. Satu orang yang mau membeli sudah cukup untuk membuatnya merasa dihargai. Setiap kali ada yang membeli, ia selalu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Senyum kecilnya seakan menjadi obat bagi luka batin yang ia alami sepanjang hari. Dengan cara itu, ia belajar bahwa tidak semua orang sama. Ada yang meremehkan, tapi ada juga yang memberi harapan. Meski tantangan datang setiap hari, Riko tetap berusaha mencari cara agar bisa bertahan. Ia mulai mencari lokasi-lokasi yang lebih sepi, di mana orang tidak akan mengusirnya. Kadang ia berdiri di pinggir jalan utama, menunggu pekerja yang lewat pulang dari sawah. Sesekali ia mencoba menjual di dekat halte kecil, berharap ada penumpang angkot yang tertarik. Riko mulai paham bahwa hidup sebagai penjual keliling memang penuh risiko, tapi ia juga percaya, selalu ada jalan keluar kalau ia mau berusaha. Hinaan dan penolakan di desa membuat Riko semakin menguatkan mental. Dari seorang anak gembel yang awalnya rapuh, perlahan-lahan ia belajar menebalkan kulit hatinya. Ia mulai mengerti bahwa dunia tidak selalu ramah, tapi justru disitulah ia harus menemukan tempatnya sendiri. Tekadnya tumbuh semakin kuat. Meski ia dianggap sampah oleh sebagian orang, ia akan membuktikan bahwa dirinya punya nilai. Setelah berbulan-bulan menghadapi ejekan dan penolakan, Riko mulai berpikir bahwa sekadar menjual dengan cara lama tidak cukup. Ia menyadari, kalau ingin bertahan, ia harus melakukan sesuatu yang berbeda. Pikiran itu muncul ketika ia menghitung uang hasil jualannya di kaleng kecil di pojok kamarnya. Jumlahnya selalu sama, tidak pernah berkembang. Riko ingin lebih dari itu. Malam itu, ia duduk di bawah cahaya lampu minyak yang temaram. Tangannya memegang buku tulis bekas pemberian anak tetangga yang sudah naik kelas. Di halaman pertama, ia menulis dengan huruf besar, catatan jualan Riko. Meski tulisannya berantakan, Riko merasa ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kali, ia mulai menghitung dengan sungguh-sungguh berapa banyak dagangan yang ia bawa, berapa yang terjual, dan berapa sisa uang yang didapat. Hari berikutnya, Riko mencoba cara baru. Ia tidak hanya menjual keripik seadanya, tapi mulai menata jajanan itu dengan lebih rapi. Plastik bekas yang ia pakai sebelumnya diganti dengan plastik baru, meski harus keluar biaya sedikit lebih mahal. Ia juga mencoba memberi pita kecil di ujung bungkus, agar terlihat menarik. Warga desa sempat heran, tapi beberapa anak kecil mulai tertarik membeli karena bungkusnya terlihat lucu. Selain itu, Riko mulai berani menawarkan jajanan dengan cara berbeda. Kalau dulu ia hanya berjalan keliling sambil berkata pelan, sekarang ia mencoba menyapa lebih ramah. "Ibu, mau coba keripik enak? Gurih, buatan tetangga sendiri," katanya sambil tersenyum. Senyumnya yang tulus membuat beberapa orang akhirnya luluh, meski awalnya hanya membeli untuk mencoba. Tidak berhenti di situ, Riko juga mulai belajar mengatur stok. Ia sadar, membawa terlalu banyak dagangan hanya membuat capek karena sebagian besar tidak laku. Jadi, ia memilih jenis jajanan yang paling sering diminati. Dari catatan kecilnya, ia tahu keripik singkong lebih banyak terjual dibandingkan kue cucur. Maka, ia membawa lebih banyak keripik dan mengurangi jajanan lain. Riko semakin rajin mencatat setiap transaksi. Setiap malam ia menghitung ulang berapa yang laku, lalu menuliskannya. Meskipun angka-angka itu sederhana, bagi Riko itu adalah langkah besar. Ia merasa seperti pedagang sungguhan, bukan sekadar anak gembel yang menjajakan makanan murahan. Di sela-sela jualan, Riko juga memperhatikan pedagang lain. Ia melihat bagaimana pemilik warung menata barang dagangan, bagaimana mereka menarik pelanggan dengan kata-kata, bahkan bagaimana cara mereka memberi bonus kecil untuk menarik perhatian. Riko mencoba meniru sebagian cara itu sesuai kemampuannya. Misalnya, kalau ada yang membeli 2 bungkus, ia kadang memberikan potongan harga kecil. Hal itu membuat beberapa pembeli merasa senang. Perubahan-perubahan kecil ini mulai terasa dampaknya. Dalam seminggu, penjualan Riko sedikit meningkat.
Kalau biasanya ia hanya pulang dengan sisa banyak, kini sebagian besar jajanan bisa habis terjual. Wajahnya mulai terlihat cerah setiap kali menghitung hasil jualan. Uang di kaleng kecil di pojok kamar pun mulai bertambah, meski belum banyak. Meski hasilnya belum besar, Riko merasa bangga. Ia mulai melihat bahwa dengan belajar dan mencoba hal-hal baru, hidup bisa berubah sedikit demi sedikit. Baginya, itu bukan sekadar soal uang, melainkan soal harga diri. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya kendali atas usahanya sendiri. Perlahan, orang-orang desa mulai melihat perbedaan pada Riko. Dari anak lusuh yang selalu diejek, kini ia tampak lebih percaya diri. Cara ia berbicara pun lebih berani, meski tetap sopan. Beberapa warga bahkan mulai mengangguk ramah ketika Riko lewat, sesuatu yang dulu jarang terjadi. Namun, perjalanan ini tentu tidak selalu mulus. Ada kalanya perubahan yang ia lakukan dianggap aneh. Pernah suatu hari, seorang ibu berkata, "Ah, sok-sokan kau, pakai pita segala. Jajanan murah kok dibungkus seperti kue mahal." Ucapan itu membuat Riko sedih, tapi ia tidak menyerah. Ia tahu, tidak semua orang bisa langsung mengerti. Yang terpenting bagi Riko adalah keyakinan bahwa ia sedang belajar. Meski jalannya pelan, ia percaya, usaha yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil. Babak baru dalam hidupnya mulai terbentuk. Dari seorang anak yang hanya menjual seadanya, kini ia berubah menjadi anak yang berani mencoba, mencatat, dan berinovasi. Perubahan kecil yang dilakukan Riko mulai membuahkan hasil. Ia tidak lagi sekadar anak gembel yang menjajakan jajanan, melainkan seorang penjual kecil yang punya cara tersendiri untuk menarik pembeli. Meski sebagian orang masih mencibir, ada juga yang mulai memperhatikan. Suatu pagi, Riko berjualan di dekat rumah seorang ibu parubaya bernama Bu Sari. Wanita itu dikenal sederhana dan ramah. Saat Riko lewat sambil menawarkan keripik, Bu Sari menatapnya sebentar. "Keripik apa itu, Ko?" tanyanya. Suaranya tidak bernada mengejek, berbeda dengan orang-orang lain. "Keripik singkong, Bu. Gurih, enak dimakan sore-sore," jawab Riko dengan senyum kecil. Bu Sari mengambil satu bungkus dan mencicipinya di depan Riko. Setelah beberapa kali menggigit, ia mengangguk pelan. "Lumayan enak, Ko. Berapa harganya?" "2.000, Bu," jawab Riko hati-hati, takut Bu Sari menganggap mahal. Namun, Bu Sari tidak menawar. Ia langsung membayar dan bahkan berkata, "Besok kalau ada lagi, bawa ke rumah ya. Saya suka ngemil sore-sore." Hari itu, langkah Riko terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ada orang yang bukan hanya membeli, tapi juga benar-benar mengapresiasi dagangannya. Senyumnya bertahan hingga ia pulang ke rumah. Malamnya, ia menulis di buku catatan bekasnya, "Bu Sari beli keripik 1. Katanya enak. Besok harus bawa lagi." Keesokan harinya, Riko kembali melewati rumah Bu Sari. Sesuai janji, ia membawa beberapa bungkus keripik. Benar saja, Bu Sari membeli lagi, kali ini 2 bungkus. "Keripikmu renyah, Ko. Kalau bisa, besok bungkus lebih banyak. Anak-anak saya juga suka," kata Bu Sari sambil tersenyum. Ucapan sederhana itu membuat hati Riko berbunga-bunga. Ia merasa seperti pedagang sungguhan. Ia bukan hanya menjual, tapi juga punya pelanggan tetap. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Sejak itu, Bu Sari selalu membeli jajanan dari Riko. Kadang keripik, kadang kue cucur, tergantung apa yang ia bawa. Bagi Riko, setiap pembelian dari Bu Sari bukan sekadar uang, melainkan pengakuan bahwa usahanya bernilai. Ia mulai merasa dihargai sebagai seorang pekerja keras. Bu Sari juga sering memberi masukan. "Ko, kalau bisa bungkusnya jangan terlalu tipis ya, biar keripiknya tetap renyah. Atau, kalau onde-onde, coba tambah wijen lebih banyak, biar kelihatan menarik." Riko mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mencatat semua saran itu. Ia tahu, masukan seperti ini bisa membuat dagangannya lebih baik. Perubahan pun terlihat. Jajanan Riko mulai lebih rapi,
lebih menarik, dan rasanya pun makin digemari. Ia mulai percaya diri setiap kali menawarkan barang. Bahkan kalau ada yang menolak, ia tidak lagi mudah sakit hati. Sebab, ia tahu ada orang yang selalu menunggu dagangannya. Dukungan Bu Sari juga memberi efek lain. Beberapa tetangga yang melihatnya membeli dari Riko, ikut-ikutan mencoba. Awalnya hanya 1 atau 2 orang, tapi lama-lama bertambah. Dari mulut ke mulut, nama Riko sebagai penjual jajanan kecil mulai dikenal. Meski masih ada yang mencibir, jumlah orang yang menghargai usahanya perlahan meningkat. Bagi Riko, momen bersama Bu Sari adalah titik balik. Ia belajar bahwa satu orang yang percaya bisa mengubah banyak hal. Dari seorang pelanggan pertama yang tulus, Riko mendapatkan motivasi untuk terus berusaha. Ia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk, melainkan dengan keyakinan bahwa apa yang ia lakukan punya arti. Pagi itu, sinar matahari menembus sela-sela dedaunan kelapa yang tumbuh di pinggir desa. Riko sudah bersiap dengan keranjang jajanannya. Tidak lagi hanya berisi beberapa bungkus keripik dan kue tradisional, kini keranjangnya tampak lebih penuh. Ia mulai berani membawa stok lebih banyak karena tahu pelanggannya sudah bertambah. Riko kini punya kebiasaan baru. Setiap pagi, ia mencatat lebih dulu berapa banyak jajanan yang ia bawa. Buku kecil yang ia beli dari uang tabungannya menjadi teman setia. Di halaman-halaman buku itu, tertulis angka-angka sederhana. 10 bungkus keripik singkong, 5 kotak kue lapis, 7 bungkus kacang goreng, dan seterusnya. Tulisan tangannya masih berantakan, namun baginya itu adalah langkah besar. Ia ingin usahanya rapi, walau sekecil apapun. Seiring waktu, warga desa mulai terbiasa melihat Riko. Dari yang awalnya mencibir, kini mereka lebih banyak yang tersenyum. Anak-anak sekolah sering menghampiri, membeli keripik untuk bekal. Ibu-ibu rumah tangga kadang memanggilnya untuk membeli kue basah. Bahkan, ada bapak-bapak yang suka membeli kacang gorengnya untuk teman minum kopi di sore hari. Perlahan, suara ejekan yang dulu memenuhi telinganya berganti dengan panggilan akrab. "Ko, mampir sini. Keripiknya masih ada?" tanya seorang ibu dari teras rumah. Riko dengan cepat menghampiri sambil tersenyum. "Ada, Bu. Masih hangat, baru digoreng tadi pagi." Semakin hari, Riko makin bersemangat. Namun yang membuatnya terkejut, beberapa warga dari desa tetangga mulai datang mencari jajanan buatannya. Awalnya hanya 1-2 orang yang kebetulan lewat dan membeli. Lalu, mereka kembali lagi keesokan harinya, bahkan memesan dalam jumlah banyak. Ada yang bilang, rasanya enak, beda dari yang lain. Ada juga yang berkomentar, keripiknya renyah, bikin ketagihan. Komentar itu menjadi dorongan besar bagi Riko. Ia sadar, ternyata usahanya punya nilai lebih. Ia mulai berani memikirkan hal yang lebih besar. Bagaimana kalau ia menjual ke desa lain juga? Riko kemudian mencoba hal baru. Ia menitipkan sebagian dagangannya ke warung kecil di pinggir jalan besar. Awalnya, pemilik warung ragu. "Ah, jajanmu laku nggak ya, Ko?" katanya sambil mengamati bungkus sederhana yang dipakai Riko. Namun, Riko memohon, "Coba dulu, Bu. Kalau nggak laku, nanti saya ambil lagi." Beberapa hari kemudian, warung itu justru kehabisan stok. "Ko, titip lebih banyak, ya. Orang-orang suka sama keripikmu." Riko tersenyum lebar mendengarnya. Hatinya terasa hangat, seakan semua perjuangan mulai ada hasil. Perkembangan ini tidak terjadi begitu saja. Riko mulai berpikir lebih matang. Ia menghitung berapa modal yang keluar, berapa keuntungan yang masuk, dan bagaimana caranya mengatur agar tetap bisa membeli bahan baku untuk produksi berikutnya. Ia juga mulai melibatkan anak-anak kecil yang sering bermain dengannya di jalan. "Tolong bantu bungkus, nanti aku kasih 2 bungkus gratis," kata Riko. Mereka senang membantu, dan Riko pun bisa bekerja lebih cepat. Dari situ, usaha Riko semakin terorganisir. Ia tidak hanya menjual langsung, tapi juga menitipkan dagangan ke beberapa warung di desa tetangga. Namanya mulai dikenal.
Orang-orang tidak lagi menyebutnya hanya sebagai anak gembel. Mereka mulai memanggilnya si penjual jajanan enak. Yang membuat Riko makin percaya diri adalah ketika ada seorang guru dari sekolah desa tetangga datang kepadanya. Guru itu memesan kue untuk acara sekolah. Kue buatanmu cocok untuk acara kami. Bisa pesan 50 kotak, Ko. Riko sempat kaget. Jumlah itu jauh lebih banyak dari biasanya. Tapi ia tidak menyerah. Ia pulang dengan semangat, memutar otak bagaimana bisa membuat pesanan itu terpenuhi. Malam itu, rumah kecil Riko yang sederhana dipenuhi aroma harum kue yang sedang dipanggang. Ia bekerja keras, dibantu beberapa teman kecilnya. Mereka tertawa, sesekali mencicipi adonan. Meski lelah, Riko merasa bangga. Untuk pertama kalinya, ia mengerjakan pesanan besar. Keesokan harinya, guru itu datang mengambil pesanan. Saat membuka kotak kue, wajahnya tampak puas. Bagus, rasanya juga enak. Kamu anak hebat, Ko. Ucapan itu membuat dada Riko terasa lapang. Ia tidak lagi hanya menjual sekadar untuk bertahan hidup, tetapi ia mulai benar-benar dianggap sebagai seorang pedagang. Kini, setiap kali Riko lewat di jalan desa, orang-orang menyapanya dengan ramah. Warung-warung kecil yang dulu menolak, kini justru meminta jatahan untuk dititipkan jajanan Riko. Bahkan ada beberapa warga yang menawarkan kerjasama, ingin ikut berjualan bersama. Meski demikian, Riko tetap sederhana. Ia tidak pernah menyombongkan diri. Baginya, yang terpenting adalah ia bisa terus berusaha, belajar, dan membuktikan bahwa meski ia berasal dari jalanan, ia mampu membangun sesuatu yang berarti. Hari-hari Riko kini lebih sibuk dari sebelumnya. Namun, ia merasa bahagia. Ia melihat sendiri bagaimana usahanya yang kecil bisa berkembang. Dari seorang anak gembel yang ditertawakan, ia kini mulai menjadi sosok yang dipercaya banyak orang. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Perjalanan masih panjang, tapi Riko siap menjalaninya dengan tekad dan semangat yang sama seperti hari pertama ia berjualan. Riko mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Jajanan yang ia jual sudah dikenal di desa dan desa tetangga. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, menyiapkan dagangan dengan telaten, lalu berkeliling menjajakan makanan kecil yang semakin disukai orang. Namun, di balik rasa senang itu, datanglah ujian yang tidak pernah ia bayangkan. Hari itu, Riko membawa keripik singkong dalam jumlah cukup banyak. Ia mendapat pesanan khusus dari seorang ibu di desa sebelah untuk acara arisan. Dengan hati-hati, ia mengemas semua keripik ke dalam plastik besar. Sayangnya, karena terburu-buru dan kantong plastik yang dipakai tidak cukup kuat, beberapa bungkus keripik jatuh ke tanah. Riko panik, membersihkan sebisanya, lalu tetap mencoba mengantarkan pesanan itu. Ketika sampai di rumah si ibu, ia menerima keluhan keras. Keripiknya terasa agak lembek dan tidak serenyah biasanya. Riko terdiam, merasa malu dan bersalah. Kabar buruk cepat menyebar. Beberapa pelanggan yang mendengar kejadian itu mulai ragu untuk memesan lagi. Riko yang biasanya bersemangat, kali ini pulang dengan wajah murung. Ia duduk di sudut rumah kecilnya, menatap sisa jajanan yang tidak laku. Untuk pertama kalinya, ia berpikir, apakah usahaku ini pantas diteruskan? Malam itu, ia mendengar bisik-bisik tetangga. Katanya jajanan Riko sekarang gak enak, ucap seorang ibu. Ah, dari dulu juga main-main saja itu anak. Mana bisa serius berjualan, sahut yang lain. Hati Riko semakin teriris. Semua semangat yang ia bangun seakan runtuh begitu saja. Keesokan harinya, ia tetap mencoba berjualan, tapi rasa percaya dirinya menurun. Ia menunduk ketika lewat di depan para pedagang. Ada yang hanya melirik tanpa membeli, ada juga yang sengaja menertawakan. Beban itu semakin berat ketika beberapa pelanggan mengembalikan jajanan yang mereka beli karena dianggap kurang segar. Namun, di tengah kekecewaan itu, Riko masih memiliki satu pelanggan setia, Pak Jaya, seorang tukang becak yang sering membeli keripik kecil untuk camilan di pangkalannya. Rik, daganganmu memang ada yang kurang kemarin,
Tapi itu bukan berarti kamu gagal. Semua orang pasti pernah salah, kata Pak Jaya sambil menepuk bahunya. Yang penting, kamu belajar memperbaiki. Jangan cepat menyerah. Ucapan itu seperti air sejuk di tengah dahaga. Riko mulai berpikir ulang. Ia tidak boleh kalah hanya karena satu kesalahan. Malam itu, ia mencoba menganalisis kembali. Ia mencatat penyebab masalah, plastik yang kurang kuat, cara penyimpanan yang salah, dan terburu-buru saat mengemas. Dengan pensil kecil dan kertas lusuh, ia menuliskan rencana perbaikan. Hari-hari berikutnya, Riko mencoba bangkit. Ia membeli plastik yang lebih tebal meski lebih mahal, menyimpan jajanan di tempat yang lebih kering, dan memastikan tidak terburu-buru dalam mengemas. Ia juga berusaha mendatangi pelanggan yang kecewa untuk meminta maaf. Tidak semua memaafkan, tetapi setidaknya ada yang mulai mengerti. Meski begitu, keraguan masih menghantui. Pernah satu malam, Riko termenung lama di bawah lampu minyak. Ia merasa lelah. Kalau aku berhenti sekarang, mungkin aku tidak akan lagi ditertawakan, gumamnya pelan. Tapi ia juga tahu, jika berhenti, maka semua kerja kerasnya sia-sia. Ia menutup mata, mengingat kembali wajah ibunya yang dulu selalu berkata, orang miskin hanya bisa menang kalau mau terus berusaha. Kalimat itu kembali memberi tenaga. Riko pun memutuskan untuk terus maju, meski jalannya terasa berat. Ia tahu, rintangan ini hanyalah ujian. Dan jika ia mampu melewatinya, mungkin di depan sana ada sesuatu yang lebih besar menunggunya. Setelah melalui masa penuh keraguan dan kegagalan kecil yang sempat membuatnya goyah, Riko mulai bangkit dengan tekad yang lebih kuat. Ia tidak ingin pengalaman buruk itu membuatnya berhenti. Justru, dari situlah ia belajar bahwa setiap usaha membutuhkan sistem yang rapi dan tanggung jawab yang besar. Hari-hari Riko kini lebih teratur. Ia bangun lebih pagi, mempersiapkan jajanan dengan lebih hati-hati, dan memastikan kualitasnya terjaga. Tak hanya itu, ia juga belajar dari kesalahan dengan mencatat tanggal pembuatan setiap jajanan, sehingga bisa mengatur mana yang harus dijual lebih dulu. Ide sederhana itu membuat jajanan yang dijual Riko hampir tidak pernah basi lagi. Berita mengenai ketekunan Riko semakin menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang dulunya hanya menatap sinis mulai melirik dagangannya. Bahkan, beberapa warga yang dulu sering menertawakan, kini justru ikut menjadi pelanggan tetap. Anak-anak kecil membeli kue basah untuk bekal sekolah, ibu-ibu membeli keripik untuk camilan di rumah, dan bapak-bapak yang biasanya hanya melidek, mulai membeli kerupuk goreng buatan Riko. Suatu hari, seorang guru dari sekolah desa datang menghampirinya. Guru itu meminta Riko untuk memasok jajanan setiap minggu untuk kantin sekolah. Meski awalnya Riko ragu apakah ia mampu memenuhi pesanan rutin sebesar itu, ia memberanikan diri menerima tantangan tersebut. Malam-malamnya kini dihabiskan untuk mempersiapkan bahan lebih banyak. Tangannya lelah, matanya sering mengantuk, tapi ia merasa bahagia karena usahanya berkembang. Dari situ, rezeki Riko semakin terbuka. Tidak lama kemudian, tetangga desa juga mendengar tentang jajanan Riko. Ada yang memesan dalam jumlah besar untuk acara hajatan. Untuk pertama kalinya, Riko harus mengangkut dagangannya dengan gerobak kecil yang ia pinjam dari seorang tukang sayur. Meski jalannya jauh dan penuh batu, Riko tetap melakukannya dengan semangat. Baginya, kepercayaan orang adalah modal paling berharga. Pendapatannya pun meningkat pesat. Dari hanya mendapat recehan setiap hari, kini dalam sebulan ia bisa mengumpulkan uang hingga jutaan rupiah. Bagi seorang anak gembel berusia 14 tahun, jumlah itu terasa seperti harta karun yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai menabung lebih banyak, bahkan bisa membantu membeli beras untuk keluarganya. Ibunya menangis haru ketika melihat uang itu. Riko merasa untuk pertama kalinya, dirinya benar-benar berguna. Perubahan ini juga memengaruhi cara pandang warga desa terhadapnya. Dulu, ia dipanggil anak gembel dengan nada mengejek. Sekarang, mereka menyebutnya Riko si penjual sukses dengan nada kagum. Anak-anak kecil yang dulu menertawakan, kini berlarian mengikuti gerobaknya.
Beberapa remaja bahkan menawarinya bantuan untuk ikut berjualan. Walau demikian, Riko tetap rendah hati. Ia masih menjual dengan suara lirih khasnya, masih menyapa orang-orang dengan senyum sederhana. Perbedaan yang paling jelas hanyalah isi kotaknya yang semakin penuh dan wajahnya yang lebih percaya diri. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, karena ia tahu ia sudah berada di jalur yang benar. Kesuksesan kecil itu menjadi titik balik dalam hidup Riko. Ia bukan lagi sekadar anak jalanan yang menjajakan jajanan seadanya. Ia kini menjadi bukti hidup bahwa ketekunan bisa mengubah nasib, bahkan tanpa modal besar. Riko berhasil membuktikan bahwa dirinya mampu, meskipun berasal dari kehidupan yang sederhana dan sering diremehkan. Di ujung desa, sambil mendorong gerobaknya yang mulai penuh dengan pesanan, Riko tersenyum. Hatinya berbisik bahwa ini baru permulaan. Jalan menuju kesuksesan masih panjang, tapi kini ia sudah menemukan jalannya sendiri. Hari-hari Riko kini tak lagi sama. Bocah 14 tahun yang dulu disebut gembel, yang setiap sore berjalan dengan baki berisi jajanan seadanya, kini duduk di sebuah ruangan kecil dengan meja kayu sederhana. Di depannya ada tumpukan catatan penjualan, beberapa telepon genggam bekas yang ia beli dari hasil menabung, dan lembar-lembar pesanan dari berbagai penjuru. Namun, yang paling mengejutkan bukanlah meningkatnya penjualan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti Riko. Semua bermula ketika seorang guru dari sekolah menengah di kota tetangga membeli jajanan Riko untuk acara perpisahan. Guru itu terkejut, bukan hanya karena rasanya enak, tapi juga karena bentuk jajanan itu unik. Riko punya satu resep keripik dengan baluran bumbu rahasia yang ia kembangkan sendiri. Rasanya gurih, sedikit pedas, tapi tetap ringan di lidah. Guru itu penasaran, lalu membawanya ke kota. Tak lama, jajanan itu diperkenalkan kepada seorang temannya yang bekerja di perusahaan makanan ringan. Dari situlah benih kejutan itu tumbuh. Riko awalnya tidak mengerti ketika seorang pria berjas datang menemuinya di desa. Pria itu memperkenalkan diri sebagai bagian dari divisi pengembangan produk sebuah perusahaan besar. Ia datang dengan sopan, meminta izin untuk mencicipi langsung jajanan yang Riko buat. Riko gugup. Tangannya gemetar saat menyerahkan bungkusan sederhana yang biasanya hanya dijual di warung-warung desa. Setelah mencicipi, pria itu tersenyum lebar. "Anak muda, kamu tahu tidak, resepmu ini punya potensi besar. Jika kamu izinkan, perusahaan kami ingin bekerja sama denganmu." Riko bingung, nyaris tidak percaya. "Kerja sama? Maksudnya bagaimana, Pak?" Pria itu menjelaskan bahwa perusahaan mereka ingin membeli hak paten resep jajanan unik Riko, lalu memproduksinya secara massal. Tapi Riko tetap menjadi bagian penting. Ia akan dicatat sebagai penemu resep, sekaligus menerima royalti dari setiap penjualan. Bagi seorang anak yang dulu hanya berharap cukup makan, kata-kata itu seperti mimpi. Ia bahkan tidak pernah mendengar jelas apa itu royalti. Tapi ia tahu satu hal. Ini adalah kesempatan besar. Warga desa yang dulu menertawakannya, kini berbondong-bondong ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melihat mobil perusahaan beberapa kali masuk desa, menemui Riko dan keluarganya. Mereka juga menyaksikan bagaimana nama Riko mulai disebut di media lokal. Anak gembel penjual jajanan temukan resep unik, dilirik perusahaan besar. Begitu kira-kira judul berita yang terpampang di koran. Riko tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi bahan pemberitaan. Namun kenyataan itu sudah di depan mata. Dalam hitungan bulan, jajanan dengan resep Riko sudah bisa ditemui di minimarket kota. Bungkusnya berwarna cerah. Ada gambar Riko kecil sedang tersenyum dengan baki jajanan di tangannya. Di bagian bawah bungkus tertulis, "Resep asli dari Riko, bocah desa." Setiap kali Riko melihat bungkus itu, ia hampir tidak percaya. Dulu ia menjual dengan plastik bening seadanya, bahkan sering ditawar murah. Sekarang, produk yang sama justru dipajang di rak-rak toko modern. Pendapatannya melonjak tajam. Dari sekadar ratusan ribu, kini ia menerima jutaan rupiah setiap bulan. Sebagian ia tabung, sebagian ia gunakan untuk memperbaiki rumah orang tuanya,
dan sebagian lagi ia gunakan untuk membantu anak-anak lain di desa yang bernasib sama dengannya. Yang paling mengejutkan, warga desa berubah total. Orang-orang yang dulu mengusir dan menghina, kini mendekat, mencoba bersahabat, bahkan menawarkan bantuan. Riko tidak menyimpan dendam. Ia hanya tersenyum, karena ia tahu hidup sudah berbalik arah. Riko justru memilih merangkul mereka. Ia mulai mengajak ibu-ibu di desa membantu membuat jajanan versi rumahan untuk memenuhi permintaan yang masih terus meningkat. Dengan begitu, bukan hanya dirinya yang terbantu, tapi juga banyak keluarga lain di desanya. Suatu sore, Riko duduk di bangku kayu depan rumahnya, memandang anak-anak kecil berlari-larian. Ia teringat masa lalu ketika dirinya yang berlari di jalan, ditertawakan orang-orang. Kini, ia menjadi bukti bahwa ejekan tidak selamanya harus menjatuhkan. Justru bisa menjadi alasan untuk bangkit. Ibunya duduk di sampingnya, tersenyum sambil berkata, "Nak, dulu ibu sering takut kamu tidak punya masa depan. Tapi sekarang, lihatlah, kamu membuktikan ibu salah. Kamu punya masa depan yang cerah." Riko hanya mengangguk. "Bu, semua ini untuk kita. Untuk desa juga. Aku tidak mau berhenti di sini. Aku ingin terus belajar." Malam itu, Riko menatap ke langit, berdoa dalam hati. Ia tahu jalan di depannya masih panjang. Usianya baru 14 tahun, tapi sudah mendapat kesempatan yang jarang dimiliki banyak orang. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dari jalanan berbatu desa kecil, dari hinaan dan tawa meremehkan, Riko membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan sedikit keberanian untuk mencoba hal baru bisa mengubah segalanya.